Perkenalkan, nama saya Vigo Deski Pratama, NIM 210303773, Prodi Manajemen kelas 1 MC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan subtema internet. Dalam tema kali ini, kita akan membahas beberapa bab, yakni ada 4 bab. Bab yang pertama, sekilas tentang internet. Untuk yang berikutnya, yang kedua, mengenal alamat IP atau IP address. Yang ketiga yakni surat elektronik, dan yang terakhir yang nomor 4, World Wide Web atau WWW. Oke, untuk bab yang pertama kita akan membahas tentang sekilas tentang internet. Siapa yang tidak pernah mendengar istilah internet sekarang ini? Hampir semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia pun sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Pengertian internet itu sendiri mungkin juga sudah bisa Anda rumuskan secara sekilas. Bahkan kini hampir semua aspek pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari telah mengandalkan internet. Sudah bukan trik rahasia lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Ketika Anda mencari resep makanan, ketika Anda mencari berita, bahkan ketika Anda memesan barang atau produk tertentu. Tak jarang pula, teknologi canggih yang satu ini memisahkan kita dari orang-orang sekitar kita. Pada restoran-restoran misalnya, pelanggan yang datang dan makan cenderung menanyakan password WiFi ke pramusaji sebelum mereka memesan makanan. Setelah selesai menyantap makanan yang dihidangkan pun, satu keluarga yang tadinya makan semeja jadi sibuk dengan perangkat mobile masing-masing untuk mengakses internet. Lalu, apa sebenarnya pengertian internet? Bagaimana sejarah perkembangan internet dari zaman dahulu sampai sekarang? Seperti apa penerapan teknologi ini di berbagai bidang? Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol, yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Sejarah perkembangan internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency, pembangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP tersendiri mulai dipublikasikan ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya. Tempatnya di tahun 1984. Lalu National Scientist Foundation Network NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. ARPANET kemudian diturunkan pada tahun 1990. Namun, memang internet hasil pengembangannya itu sendiri hingga sekarang ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet cuma informasi yang berbasis teks. Dan pada tahun 1990,
layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW (World Wide Web) mulai dikembangkan lagi oleh Kern. Di tahun 1993, Internet NEC didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, Indonesia. Pada tahun itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Paguyuban Network sendiri berarti serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Hal ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia sekarang ini, yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa, pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa. Kala itu RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo adalah beberapa nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia. Tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembangan itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia. Untuk bab yang selanjutnya yakni mengenal alamat IP atau IP address. Di balik penggunaan internet yang serba mudah dan cepat, terdapat beberapa faktor komponen yang menunjangnya. Salah satunya adalah IP address. IP address inilah yang turut membantu pengguna internet mencari informasi yang tersebar secara online. IP address seperti sebuah jembatan yang menghubungkan pengguna dengan informasi yang ingin diperoleh. Sebagai pengguna internet yang aktif, istilah IP address pastinya sering kita jumpai. Namun, ternyata banyak dari kita yang belum tahu secara detail mengenai pengertian IP address, manfaatnya, fungsinya, dan bagaimana cara kerjanya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menemukan jawabannya bersama-sama mengenai alamat unik yang akan berada pada setiap situs web di dunia ini. Jadi, apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang angka dalam IP address berkisar antara 0 sampai dengan 255. Di dalam sebuah IP terdapat 2 bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu bagaimana jaringan itu aktif di sebuah jaringan. Network ID dapat dianalogikan sebagai sebuah perumahan, sedangkan host ID adalah nomor-nomor rumah yang ada dalam perumahan tersebut. Ada banyak jenis-jenis yang dimiliki oleh IP address. Hal ini dikelompokkan berdasarkan 3 alasan utama, yaitu seberapa luas cakupan penggunanya, cara konfigurasi pengguna terhadap IP address, dan jumlah daya tampung perangkat komputer pada jaringan komputer. Untuk bab yang selanjutnya kita akan membahas terkait surat elektronik. Dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman dengan membeli perangko. Tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Namun ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam. Kadang pembayaran ditagih per pengiriman. Surat elektronik sudah mulai dipakai pada tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk. Yang ada hanyalah kumpulan mainframe
yang terbentuk sebagai jaringan. Mulai tahun 1980-an, surat elektronik sudah bisa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini banyak perusahaan pos di berbagai negara yang menurun penghasilannya disebabkan masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi. Untuk mengirim surat elektronik, kita bisa memerlukan suatu program email silent. Surat elektronik yang kita kirim akan melalui beberapa poin sebelum sampai di tujuan. Mulai dari surat elektronik dikirim, kemudian internet ke PO-P3 server penyedia surat penerima, kemudian menuju mail silent di komputer si penerima, barulah surat elektronik dibaca si penerima. Terlihat surat elektronik yang terkirim hanya melalui 5 poin, selain komputer pengirim dan penerima. Sebenarnya lebih dari itu, sebab setelah surat elektronik meninggalkan PO-P3 server, maka itu akan melalui banyak server-server lainnya. Tidak tertutup kemungkinan surat elektronik yang kita kirim disadap orang lain. Maka dari itu, bila surat elektronik yang kita kirim mengandung isi sensitif, sebaiknya kita melakukan tindakan pencegahan dengan mengacak atau enskripsi data dalam surat elektronik tersebut. Contohnya menggunakan PGP, sertifikat digital, dan lain-lain. Surat elektronik pada umumnya disimpan di dalam sebuah mail server. Biasanya bila seseorang memakai koneksi ISP untuk sambungan ke internet, ia akan diberikan satu surat elektronik gratis. Surat elektronik yang diterima akan disimpan di server surat elektronik ISP. Ada 2 cara untuk mengakses surat elektronik. Yang pertama, dengan cara menggunakan peramban web seperti Mozilla Firefox. Metode ini disebut sebagai web-based. Artinya kita menggunakan media web sebagai perantara ke kontak surat elektronik. Contohnya Yahoo Mail dan Gmail. Untuk menggunakannya, pengguna haruslah dalam keadaan daring. Layanan surat elektronik berbasis web biasanya disediakan oleh penyelenggara layanan surat gratis. Untuk cara yang kedua, menggunakan program pengakses surat elektronik atau email silent seperti Eudora Mail, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, Mood. Dengan menggunakan program seperti ini, seseorang harus mengetahui konfigurasi yang bisa didapatkan dari ISP. Keuntungannya adalah dapat membaca surat elektronik tanpa perlu terhubung secara terus-menerus dengan internet. Dan puluhan surat elektronik dapat diterima dan dikirim secara bersama-sama sekaligus. Kelebihan yang lainnya adalah perangkat lunak ini menyediakan fungsi-fungsi penyutingan dan pembacaan surat secara luring. Dengan demikian, biaya koneksi ke internet dapat dihemat. Untuk bab yang terakhir, kita akan membahas terkait World Wide Web atau WWW. Oke, secara umum pengertian WWW adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio, dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Disebut juga web. Itu dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. Dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses konten situs-situs web melalui internet dengan menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, ponsel, dan lain-lain. WWW bekerjasama dengan internet, memungkinkan pengambilan dan tampilan teks dan media ke perangkat Anda. Web pada awalnya adalah kumpulan situs berbasis teks yang dihosting oleh organisasi yang secara teknis cukup berbakat untuk membuat server web dan mempelajari HTML.
Ini terus berkembang sejak desain aslinya dan sekarang termasuk media interaktif sosial dan konten yang dibuat pengguna yang membutuhkan sedikit atau tidak ada keterampilan teknik. Fungsi www antara lain yang pertama, web mail service. Web mail service memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka. Web email service menawarkan akses mudah dan menyimpan pesan email untuk pengguna yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Web email service menawarkan banyak fitur dan fungsi yang sama untuk mengelola email sebagai perangkat lunak email desktop seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Beberapa layanan web mail service yang lebih populer adalah Yahoo Mail, Gmail, Hotmail, dan AOL Mail. Saat masuk ke web email service, Anda cukup memasukkan URL situs web mail web di kolom alamat atau lokasi browser, dan kemudian menggunakan akun webmail dengan mengetikkan nama pengguna serta kata sandi. Untuk yang kedua, fungsinya adalah search engine. Dan pada dasarnya www memudahkan search engine dalam merangkum segala website yang ada di dunia. Karena ada ratusan juta situs internet, maka hadirlah search engine alias mesin pencari. Mesin pencari adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten di World Wide Web. Ini membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata kunci atau frasa tertentu dan mengambil daftar item yang cocok dengan kata kunci dan frasa tersebut. Yang ketiga yakni web hosting. Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi dan individu untuk mengirim situs web atau halaman web ke internet. Situs web di-host atau disimpan pada komputer khusus yang disebut server. Ketika pengguna internet ingin melihat situs web Anda, yang perlu mereka lakukan adalah mengetikkan alamat situs web atau domain Anda di browser mereka. Komputer mereka kemudian akan terhubung ke server Anda, dan halaman web Anda akan dikirimkan kepada mereka melalui browser. Sebagian besar perusahaan hosting mengharuskan Anda memiliki domain untuk dapat di-hosting. Jika Anda tidak memiliki domain, perusahaan hosting akan membantu Anda untuk membelinya. Yang keempat yakni fungsinya yang terakhir, portal. Portal adalah lokasi pribadi di internet yang bertindak sebagai titik akses ke informasi yang tersedia di World Wide Web. Beberapa portal populer adalah facebook.com, gmail.com, dan twitter.com. Jadi, secara keseluruhan pengertian www secara singkat yakni www yaitu layaknya buku elektronik besar yang halamannya disimpan di beberapa server di seluruh dunia. Halaman web diberi alamat online yang disebut Uniform Resource Locator (URL). Kumpulan halaman web tertentu yang dimiliki oleh URL itu kemudian disebut situs web. Misalnya www.facebook.com, www.google.com, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.